Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh segenap jajaran takmir Masjid Al-Ittihad rahimakumullah, Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah sholat maghrib yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan. Sehat sedanten nggih? Masih hidup nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi diparingi barokah kan insyaallah urip ten donya ngatas akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, materi kita kali ini adalah materi yang sangat penting. Semua materi sebenarnya penting juga ya. Tapi ini terkait dengan ibadah kita, yaitu perkara yang mewajibkan seseorang mandi. Ini perlu diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pun di antara sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi ini ada 5, ada yang nambahi 6, ada yang 7. Kita nanti sebutkan semuanya ya. Yang pertama hadirin jamaah rahimakumullah, yaitu dalam rangka mandinya ini adalah karena jinabat. Jinabat ini karena apa? Lantaran keluar air mani. Jadi jinabat itu junub, orang yang dalam kondisi hadas besar berupa junub. Nah ini pertama adalah lantaran karena keluar air mani. Nah keluar air mani ini dalam posisi apa? Caratannya adalah walaupun tanpa senggama, tanpa bersetubuh, tapi kalau keluar mani yang kemarin kita terangkan pada pertemuan yang lalu ya, itu harus mandi caratannya. Yang berikutnya, catatan keluar mani ini apakah dengan jalan yang halal atau haram? Maksudnya bagaimana Ustaz? Yang halal ini ngapunten ya, dengan tangan suami atau istri. Mungkin karena istrinya lagi haid, karena kalau haid kan dilarang untuk dikumpuli, hukumnya haram, dosa. Nah kalau pakai tangannya suami atau istri kemudian ngapunten sampai terangsang dan sampai keluar mani, maka ini wajib mandi yang halal. Atau yang haram tidak boleh dilakukan adalah dengan tangan sendiri, yaitu namanya onani ya, dengan onani, tangani dewi. Walaupun memang nanti ada mazhab yang lainnya yang memperbolehkan, tapi umumnya mazhab khususnya Syafi'i itu melarang. Karena nanti kok dilarang bagaimana? Sebab gini, sudah kalau saking nikmatnya ngelakoni onani, nanti akhirnya ngapunten lawan jenis gak kanggu. Wis kadung enak ngene ae ngene ngapunten nggih. Kadung enak ngene nanti kemudian ndak kanggu. Lah ini bahaya. Kalau nanti sudah nyaman dengan seperti itu, akhirnya nanti yang namanya keturunan manusia akan punah karena dengan tanya sendiri. Walaupun nanti ada keterangan-keterangan yang lainnya yang memperbolehkan ya, mungkin ngapunten ya, kecuali yang orang hipersek atau mungkin angkatan darat, tentara yang kondisinya tidak bisa menyalurkan itu dan memang ingin, maka itu ada mazhab yang memperbolehkan. Tapi umumnya itu melarang. Oke. Atau bersetubuh lewat senggama ya, walaupun tanpa keluar mani ya. Jadi bersetubuh atau bersenggama walaupun tanpa keluar mani tetap harus mandi.
Catatannya apa? Satu, dengan cara yang halal, mungkin dengan suami istrinya, aman. Atau yang haram, ya, yang haram lewat zina. Naudzubillah. Moga-moga anak turun kita maupun kita yang ada saat ini dijauhkan dari zina. Allahumma amin. Karena zina itu dosa besar. Jadi yang halal dengan suami istrinya atau yang haram bukan apa-apanya, tidak boleh. Termasuk mengumpuli ibunya, tidak boleh. Sebab ada kejadian seorang ibu yang dicurhati sama anaknya karena anaknya belum bisa untuk nikah, tapi konsumsinya seringkali melihat yang aneh-aneh. Akhirnya kemudian izin sama ibunya, Bu, tak jajan keluar dari rumah. Nah ibunya kasihan, timbangannya kena penyakit AIDS. Akhirnya wis nak, ndak apa-apa nak, sama saya saja. Naudzubillah. Jadi ada kejadian seperti itu, ada. Ibunya ngemen anaknya, tapi ya sama, tetap aja namanya zina. Baik ibunya maupun anaknya. Memang ibunya niatnya nolong, tapi tetap tidak boleh. Tidak boleh. Jangan dikira kemudian sama ibunya boleh, tidak boleh. Ya Allah, memang zaman modern nih. Jadi pun. Catatan yang kedua, ngapunten nggih, lewat jalur depan atau jalur belakang. Tidak boleh. Jalur depan ya jalan sesuai jalannya itu. Jalur belakang, mohon maaf, lewat the silit gitu. Tidak boleh. Lewat jalan belakang tidak boleh. Jalan depan silahkan, tentunya dengan suami istrinya masing-masing. Jalan belakang tidak boleh. Catatan lagi yang ketiga, berkumpul, bersetubuh, bersenggama, apakah dengan hewan atau manusia? Tetap tidak boleh. Kalau manusia mungkin tadi ya, halal-haramnya tadi, suami istri ataupun orang lain, maka nanti ada hukumnya zina dan yang halal. Atau dengan hewan. Hewan jelas tidak boleh. Karena mungkin ada perempuan yang mohon maaf dikawini sama kera, seumpama. Ada kejadian. Dan seperti itu tidak boleh. Ya, jadi kumpul sama hewan atau manusia, karena mungkin ya ngapunten sudah hipersek sehingga dengan manusia wis gak nyaman lagi, enak dengan hewan. Naudzubillah. Memang orang itu kalau sudah akalnya tidak sesuai, sudah tidak manusiawi, mohon maaf, lebih bejat daripada hewan. Bahkan mungkin yang lebih bejat daripada setan. Setan pun sudah bejat, tapi nanti ada yang bejat kalau menungso wis kesetanan. Oke. Catatan yang berikutnya, apakah dengan laki-laki atau perempuan? Ya, kalau perempuan mungkin tadi itu suami istrinya atau mungkin zina. Atau dengan laki-laki, mohon maaf, walaupun lewat jalan depan atau belakang. Kalau depan ya mohon maaf ya, mungkin anggar, ding 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 ding. Kalau lewat belakang ya sudah tidak boleh. Karena nanti ya namanya LGBT ya, lesbian, gay, biseksual atau transgender. Lesbian itu perempuan dengan perempuan, gay itu laki-laki dengan laki-laki. Atau nanti merubah alat kelamin yang memang itu sesuai dengan kesukaannya dewi-dewi. Okay. Nah, yang diwajibkan mandi itu yang kayak apa? Jika mohon maaf kepala kemaluannya sudah masuk. Okay. Kepala kemaluannya sudah masuk. Oke. Masuk baik setengah maupun penuh tetap masuk, tetap harus mandi. Bahkan ada yang sangat hati-hati walaupun hanya ketuk pintu. Tok 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 gitu, belum sampai masuk, itu sudah beberapa ulama yang hati-hati itu harus mandi. Yang kedua adalah ini khusus untuk perempuan, karena haid ini tidak dimiliki oleh laki-laki tapi dimiliki oleh perempuan, namanya menstruasi. Menstruasi. Kalau laki-laki biasanya sama-sama M-nya. Kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki namanya mencret. Ya, nah,
haid ini menurut para mazhab beda-beda. Ada yang paling ringan atau yang biasanya tidak seperti biasanya ya. Itu dialami oleh orang-orang tertentu, haidnya satetes sekali itu dulu dialami sama zamannya putri baginda Rasulullah SAW yang bernama Siti Fatimah. Kalau saat ini kayaknya belum ada kayaknya ya. Jadi langsung haidnya 1 hari 24 jam itu tidak ada. Umumnya 7 hari. Mazhab Imam Hanafi yang paling panjang 10 hari. Imam Syafi'i 15 hari. Jadi setelah 10 hari maka itu namanya darah istihadhah menurut Imam Hanafi. Kalau Syafi'i 15 hari, hari ke-16 namanya istihadhah. Ini penting supaya bapak-bapak tidak dibujuki kalau ibu di dewi. Mas, gak oleh ijek lampu merah padahal sudah melebihi jatahnya ini. Loh kok beda-beda antara Imam Hanafi dan Syafi'i? Ya, karena beliau menjumpai waktu itu beda-beda. Di samping itu alasan Imam Hanafi supaya perempuan tidak kakean prei. Jadi kalau 1 bulan kan 30 hari. Nek 15 hari berarti perempuan kan hanya ibadah 15 hari. Kalau 10 hari berarti 20 hari. Itu yang diambil Imam Hanafi supaya gak kakean prei ini. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, yang ketiga, nifas. Nifas juga sama ini. Nifas itu ada yang sekali itu. Ya kembali lagi putrinya Rasulullah SAW yang bernama Siti Fatimah. Itu langsung nifas, langsung selesai. Nah, umumnya 40 hari umumnya. Ya, bisa nanti kurang juga. Umumnya 40 hari. Ada yang mungkin 15 hari. Jika memang sudah ya sudah langsung kemudian mandi. Nah, kalau Imam Hanafi yang paling banyak adalah 40 hari. Imam Syafi'i 60 hari. Kenapa? Ya kembali lagi para imam itu menjumpai kejadian yang beda-beda. Nah, terkait dengan nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan dengan tuntas kelahirannya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau seumpama di dalam perutnya perempuan itu atau ibu itu ada bayi yang kembar, mungkin lebih daripada 1, 2, bahkan kemarin itu ada yang 9. Jadi besar terus kemudian 9. Nah itu harus tuntas semuanya dikeluarkan baru kemudian mandi. Oke. Yang keempat, bersalin alias setelah melahirkan. Loh Ustaz, setelah melahirkan ini kan kondisinya perempuan kan beda-beda. Lihat kondisinya dulu. Memang kalau di dalam beberapa kitab khususnya Fathul Qorib ya, atau beberapa kitab yang lainnya yang terkait dengan fikih itu habis bersalin atau habis melahirkan itu langsung mandi. Tapi kalau kemudian saat ini ada sesar ataupun yang normal, itu kan kemudian seringkali harus penyembuhan dulu. Lihat kondisinya, kalau emang bisa mandi silahkan. Nah, terkait dengan bersalin ini, ya, apakah mandinya itu terkait dengan bayi yang keluar atau bakal bayi? Kalau bayi yang keluar berarti dalam kondisi yang memang normal atau sesar, atau bakal bayi berarti keguguran atau aborsi, maka itu juga harus mandi. Ya, keguguran harus mandi juga. Tapi kembali lagi dengan catatannya, kalau mandi ini setelah bersalin dilihat dulu lagi. Kalau tadi fisiknya ya, fisiknya kuat atau tidak. Kalau tidak kuat ya jangan mandi karena darurat. Tapi kalau memang fisiknya kuat itu silakan mandi. Nah, catatan yang berikutnya, kalau memang bersih setelah melahirkan terus kemudian tidak keluar darah nifas, maka ini harus mandi. Berarti melahirkan selesai tuntas tanpa nifas, maka harus mandi. Tapi
Tapi kalau kemudian setelah melahirkan kemudian dilanjut dengan nifas, maka jangan mandi dulu. Harus ditunggu sampai nifasnya selesai. Ustadz, kalau keramas bagaimana? Keramas boleh, karena nanti kalau keramas tidak keramas kelamaan, ya sakno bojone, ambune rambute lho, gak enak. Termasuk perempuan keramas, apakah boleh? Boleh, jika memang kondisi tadi itu. Kalau tidak keramas, daripada bojone pindah, sekarang kamu seperti kemarin saya sampaikan nih, ketika ibu-ibu, para ibu-ibu itu harus pinter-pinter ngerayu suaminya. Jangan sampai sama suaminya itu keras. Sebab apa? Karena di dunia perwarungan itu rata-rata yang jualan sopan. Nek ibu-ibu itu ndak sopan nanggone bapak arek-arek, bapak arek-arek luwih kerasan nanggone warung timbangane nang omah. Rawono warung seneni. Ana ngene omah diseneni. Dik, gaeno kopi. Kopi, gak dhewe. Bojone kuwer iki. Padahal nanggone warung. Tumbas nopo, Pak? Katanya mbek halus. Oh, anu kopi Bu, kopi sing nopo niki mereke macem-macem, ditambah susu nopo mboten? Oh nggih Bu, ngoten nggih. Terus niki gendese gulanya kurang nopo mboten? Nggih kurang. Masya Allah, halus sing ngono. Jangan salahkan para bapak-bapak kerasan nanggone warung. Soalnya ibu-ibu roto-roto medeni jahat keren, akhirnya mencari pelarian yang kira-kira aman dari segalanya. Oke. Catatan yang berikutnya, kalau setelah melahirkan ternyata ada nifas, berarti nunggu nifasnya selesai untuk mandi yang utuh, karena mandi jinabat itu mandi ibadah loh ya. Kalau perempuan haid, perempuan nifas mandi jinabat maka tidak boleh, karena itu mandi ibadah. Tapi kalau keramas boleh, karena untuk membersihkan itu. Kalau tidak itu nanti bahaya. Oke, ini terkait dengan perkara yang mewajibkan seseorang mandi. Perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi. Mekaten mugi dados ilmu ingkang manfaat, barokah dunia ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Moga sarang-sarang mos doa kafaratul majelis, mugi-mugi dosa-dosa kita diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.